Hai, saya Cantika Salsabila Pratiwi dengan NIM 246242006 akan presentasikan terkait filsafat untuk ujian tengah semester. Nah, di sini saya akan presentasikan terkait integrating concept, yaitu saya sendiri Cantika Salsabila Pratiwi dengan NIM 246242006. Nah, selanjutnya ada introduction. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh, kita harus paham dulu apa itu konsep. Nah, konsep itu adalah dasar baik dalam filsafat maupun studi manajemen. Namun, pemahaman tentang konsep apa itu, bagaimana konsep terbentuk, dan juga tujuan apa yang dimilikinya itu berbeda-beda di tiap bidang. Nah, jika filsafat adalah praktik penciptaan menurut Deleuze dan juga Guattari di tahun 1994, dan penelitiannya itu seharusnya menghasilkan ide-ide baru menurut Lyotard di tahun 1984. Nah, maka filsafat itu menjadi cara yang tepat untuk memeriksa penggunaan konsep dalam penelitian manajemen. Selanjutnya adalah konsep as creative and reductive addressing the nature and purpose of concept, di mana konsep itu adalah hal yang sangat mendasar dalam filsafat, tapi juga bisa jadi inti dari ilmu sosial. Nah, konsep sendiri itu berasal dari pengetahuan yang sudah ada di masa lalu, namun sekaligus menciptakan pengetahuan baru. Nah, konsep itu bukan alat yang sudah jadi dan siap pakai yang bisa langsung dipasang ke dalam teori atau model. Nah, konsep itu tidak muncul begitu saja tanpa sejarah, tanpa jenis, dan juga tanpa konteks organisasi. Namun, konsep itu selalu dibentuk dan dibentuk ulang lagi melalui penggunaannya. Sifat paradoksal konsep ini sebagai hal yang lama dan baru sekaligus itu memiliki asal-usul tapi tetap harus diciptakan dan diteliti untuk menjelaskan apa yang membuat suatu hal itu disebut dengan konsep. Selanjutnya ada konsep in philosophy and social science, di mana ada banyak macam di menurut filsafat, menurut ilmu sosial, dan juga menurut studi manajemen. Konsep itu apa? Nah, menurut filsafat sendiri, konsep itu menurut Deleuze and Guattari itu di tahun 1994 menjelaskan bahwa filsafat adalah seni menciptakan konsep. Dengan kata lain, filsafat itu tidak ada tanpa konsep dan konsep tidak ada tanpa filsafat. Nah, si Deleuze dan juga Guattari ini itu membedakan antara filsafat kecil yang bersifat kreatif dan juga praktis dalam memecahkan masalah dengan filsafat besar yang fokus pada teori besar, narasi panjang, dan juga pencarian kebenaran mutlak yang seringkali kurang berguna untuk menyelesaikan masalah nyata. Kemudian kalau misalnya dalam ilmu sosial, konsep itu sendiri itu biasanya dipandang sebagai turunan dari pengalaman dunia nyata. Nah, menurut penelitiannya Alfred Stewart di tahun 1972 itu menyebut bahwa konsep itu sebagai konstruksi tingkat kedua. Artinya konsep ilmuwan sosial itu merupakan interpretasi dari cara orang biasa memahami dunia. Nah, kemudian kalau misalnya dalam studi manajemen, konsep itu cenderung dipahami seperti dalam ilmu sosial sebagai turunan dari fenomena yang diamati dan digunakan sebagai blok bangunan teori. Nah, blok bangunan teori itu maksudnya itu dasar atau komponen penyusun sebuah teori-teori. Namun seringkali di dalam studi manajemen itu konsep itu dan konstruksi, makna konsep dan konstruksi itu sering dicampur adukan. Nah, dalam studi manajemen konsep itu harus dipahami sebagai unit abstrak yang membentuk kerangka teori, sementara kalau misalnya konstruksi itu digunakan sebagai representasi atau pendekatan teori dari unit empiris yang diamati. Nah, di sini tuh ada tabel yang membandingkan bagaimana konsep itu dipahami di filsafat, baik di filsafat maupun di social science ataupun manajemen study. Nah, di sini tuh ada tingkatannya dari yang lower hingga ke higher. Nah, yang pertama itu ada filsafat atau menciptakan konsep, di mana yang level rendah itu konsep itu adalah gambar, pikiran, dan lain-lain yang muncul di dalam jiwa. Nah, kemudian kalau misalnya di level menengah itu konsep itu adalah kata-kata yang merepresentasikan gambar masing-masing kata mewakili makna tertentu. Kemudian kalau level tingginya, konsep itu sendiri itu adalah kumpulan gambar dengan beberapa kata yang tak terlihat tapi terdengar. Kemudian kalau filsafat menafsirkan konsep di level rendah itu konsep itu adalah notic intention atau makna literal. Ada nomatic intention, yaitu ada makna sakral, dan juga ada yang paling tinggi itu ada konsep of meaning. Konsep itu adalah meaning of meaning, yang artinya konsep adalah makna dari makna itu sendiri. Kemudian di ilmu sosial atau di social science itu konsep itu adalah data atau unit yang bisa diamati. Terus ada first order construct, konstruksi pertama atau interpretasi dari awal dari fenomena. Kemudian yang di level paling tinggi itu ada konsep itu adalah second order construct atau konsep integrasi yang lebih tinggi dari konstruksi pertama. Kemudian kalau di manajemen study, paling rendah itu konsep itu sama dengan observe unit atau data yang diamati langsung. So, ada konstruk approximate unit, yaitu representasi atau pendekatan dari fenomena nyata. Dan juga yang paling tinggi itu konsep itu adalah abstract unit. Ya, konsep itu adalah abstract unit, yaitu unit abstrak untuk membentuk inti teori. Nah, kemudian di sini ada konsep as abstraction and classification, di mana secara
kata konsep itu sejak awal itu udah mengandung dua makna yang berbeda, tampak berlawanan, yaitu menciptakan dalam pikiran dan juga mengambil dari dunia luar. Nah, secara etimologis, konsep itu berasal dari kata kon, yaitu mengetahui, dan kepir itu mengambil, sehingga konsep itu didefinisikan sebagai ide umum atau hasil perbandingan yang dipermanenkan melalui bahasa. Nah, proses pembentukannya itu disebut dengan conception, yaitu kemampuan pikiran untuk melahirkan konsep. Nah, menurut Nizis itu menekankan bahwa setiap kata itu adalah konsep karena mewakili banyak hal yang serupa melalui abstraksi. Nah, abstraksi ini itu adalah pada dasarnya itu adalah tindakan menyamakan yang tidak sama, sehingga setiap konsep itu mengandung kebenaran sekaligus ketidakakuratan. Nah, menurut Bauman, tindakan memberi nama itu adalah bentuk klasifikasi, memberi struktur pada dunia. Misalnya saat kita memberi nama atau label ke sesuatu, contohnya, oh itu tuh meja gitu, ini itu teman, orang itu musuh gitu. Jadi dengan adanya klasifikasi itu mengurangi ketidakpastian dan juga menciptakan keteraturan. Nah, dengan demikian konsep itu memiliki dua fungsi utama, yaitu konsep dapat mengatur dunia melalui pengelompokan, penentuan kriteria, pengukuran, dan pelaporan. Kedua, konsep itu dapat menciptakan dunia dengan memberi nama pada sesuatu yang baru, mengisi kosongan, dan juga bahkan mengganggu tatanan yang ada. Kemudian ada konsep aesthetic and thin, di mana ada 4 macam konsep, yaitu ada konsep ekstensif, yaitu konsep ekstensif itu adalah ide umum yang berfungsi sebagai label atau kategori. Kemudian ada ekstensif, melahirkan sesuatu yang baru dan mendorong cara berpikir atau bertindak yang berbeda. Kemudian juga ada thin konsep dan juga thick konsep. Kalau misalnya thin konsep itu hanya bersifat sederhana, hanya deskriptif aja atau evaluatif aja. Kalau misalnya thick konsep itu bersifat ganda, yaitu sekaligus deskriptif dan juga evaluatif. Misalnya kalau kebaikan hati gitu, jadi tidak hanya deskriptif aja gitu. Terus di thick konsep ini juga lebih konseptual dan juga kaya akan makna. Konsep intensif itu meskipun tidak bersifat generasi empiris, justru itu kuat karena kebaruannya itu mampu membuka cara pandang baru. Sedangkan kalau misalnya intensif ini, ekstentif itu lebih mudah diterima luas karena sifatnya lebih adaptif. Nah, idealnya konsep yang baik itu adalah thick konsep, yaitu gabungan antara intensif dan ekstensif, dan juga gabungan dari deskriptif dan juga evaluatif, dan mampu menciptakan makna baru dan tetap relevan di berbagai konteks. Oke, selanjutnya ada the politic of thickening and tightening of concept, di mana ada yang thickening itu adalah penebalan konsep, yaitu maksudnya itu adalah membuat suatu konsep itu lebih hidup dan kaya makna, bukan cuma dipahami aja secara dangkal dengan cara kepercayaan dan juga kecurigaan. Nah, kepercayaan ini tuh disebut dengan hermetic of faith, atau kita percaya, kita berusaha memahami dan menghargai makna suatu konsep seperti apa yang orang tuh udah telah buatnya gitu loh. Terus kalau misalnya kecurigaan atau disebut dengan hermetic of suspension, itu kita tuh tidak percaya aja, tapi kita juga harus berpikir kritis konsep ini tuh tidak ada makna lain atau kepentingan lain atau hanya ilusi atau penyalahgunaan di baliknya gitu. Jadi kalau misalnya penipisan konsep itu artinya makna suatu konsep itu jadi dangkal atau berkurang, bukan makin kaya akan makna. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena adanya hanya kepercayaan aja, bukan dua-duanya, bukan percaya dan juga kritis. Jadi hanya kepercayaan dan juga hanya curiga aja. Jadi kita menerima konsep itu tanpa berpikir kritis, jadinya kita bisa jadi naif gitu. Kemudian misalnya hanya curiga aja, kita tuh terlalu kritis, jadi hanya semua konsep itu dianggap palsu dan ada penyalahgunaannya. Kemudian ada konsep as commodity addressing the thinning of concept in management study, di mana Deleuze and Guattari itu menyampaikan bahwa dia tuh mereka tuh mengkritik komodifikasi konsep, yaitu konsep diperlakukan sebagai barang dagangan untuk dijual, bukan untuk memperluas pengetahuan. Nah, di sini tuh ada 3 fase sejarah konsep menurut mereka, yaitu ada ensiklopedia, pedagogi, dan juga komoditas. Di mana ensiklopedia itu konsep yang dikumpulkan untuk jadi pengetahuan universal kayak kamus atau ensiklopedia. Kalau pedagogi itu konsep yang dipakai untuk mengajar, melatih, dan juga mengembangkan cara berpikir kritis. Kemudian ada komoditas, konsep itu dijual oleh ahli profesional, misalnya lewat seminar, buku laris, pelatihan bisnis gitu. Jadi fokusnya itu ada pada apa yang laku, bukan pada apa yang bermakna gitu. Nah, kemudian ada masalah era pasca modern, di mana pengetahuan itu lebih banyak dikejar untuk efisiensi keuntungan, bukan untuk mencari kebenaran atau ide baru. Nah, juga yang kedua itu ada masalah di era pasca modern itu penelitian itu jadi rusak perannya karena akademisi itu hanya mengajar konsep yang populer yang mudah dijual. Kemudian ada konsep as fashion in management study, di mana konsep dalam studi manajemen itu kerap muncul dan hilang layaknya sebuah tren atau fashion. Nah, His dan juga Levin itu menjelaskan bahwa konsep itu sering diperlakukan seperti payung besar atau umbrella construct yang awalnya itu diterima karena terlihat masuk akal, namun kemudian itu bisa ditolak ketika nilai itu tidak memiliki validitas yang kuat oleh para validity police. Nah, misalnya itu penulis itu hanya sering menggunakan istilah yang sedang naik daun untuk meningkatkan peluang aplikasi, sementara praktisi manajemen itu mengadopsinya untuk menunjukkan keselarasan dengan tren industri atau membangun legitimasi.
Kemudian di sini ada example of concept used in the management studies. Yang pertama itu ada justice for justice. Nah, di sini itu dulu sejak zamannya Aristoteles, keadilan itu dipahami sebagai kebajikan moral yang penting untuk hidup bersama. Artinya bukan hanya soal hasil apa yang orang terima, tapi juga bagaimana prosesnya dan bagaimana orang itu diperlakukan dengan adil. Nah, di sini namun saat konsep itu keadilan dipakai di bidang ilmu, sosial dan juga manajemen, itu maknanya itu jadi lebih sempit gitu. Nah, para peneliti itu membagi keadilan itu menjadi 3 jenis, yaitu distributive justice, procedural justice, dan juga interpersonal justice. Dimana yang pertama itu distributive justice itu adil enggaknya itu hasil yang diterima karyawan. Kemudian procedural justice itu adil enggaknya aturan atau proses yang dipakai. Kemudian kalau misalnya interpersonal justice itu adil enggaknya cara atasan memperlakukan karyawan. Nah, sekilas terlihat lengkap, tapi sebenarnya ini tuh membuat keadilan hanya dilihat sebagai persepsi karyawan aja, bukan terhadap apa yang mereka alami. Lalu keadilan itu jadikan variabel penelitian yang bisa diukur dengan angka dan diperlakukan seolah netral tanpa nilai moral gitu. Terus padahal menurut pemikir seperti Richard dan juga Putnam, fakta dan nilai itu tidak bisa dipisahkan gitu. Keadilan itu selalu terkait dengan tanggung jawab, etika, dan juga konteks sosial. Karena dipisahkan dari nilai moralnya, makna keadilan itu jadi dangkal atau terjadi penipisan konsep. Selanjutnya ada whose culture is it anyway. Nah, di sini tuh menjelaskan terkait perjalanan konsep budaya dari ranah ilmu sosial, antropologi ke dunia manajemen dan bisnis. Nah, awalnya itu budaya itu dipahami sebagai sesuatu yang sangat kompleks, kaya makna dan juga sulit disederhanakan. Nah, konsep awal menurut Gerhard Hofstede di tahun 1980 itu mendefinisikan budaya itu sebagai collective programming of the mind, yang mana pemrograman kolektif dalam pikiran manusia. Nah, itu mirip dengan konsep habitus dari Pierre Bourdieu. Nah, terus Hofstede itu juga menyatakan bahwa Hofstede ini juga membuat model dimensi budaya yang misalnya itu individualisme versus kolektivisme dan juga jarak kekuasaan. Nah, model ini jadi terkenal tapi sering dipakai hanya dalam bentuk ringkasan praktis, misalnya hanya tabel skor antar negara tanpa orang-orang tuh benar-benar membaca karya dari hasil Hofstede ini. Nah, kemudian ada proses penyederhanaan di mana dalam dunia bisnis itu budaya itu kemudian jadi sesuatu yang bisa dikelola atau managing culture. Nah, konsultan dan trainer itu mengubah budaya yang tadinya itu dinamis menjadi sesuatu yang dianggap bisa diukur, dikontrol, dan dipakai untuk kepentingan perusahaan. Nah, akibatnya makna humanis dari budaya ini yang awalnya memahami orang lain membangun dialog lintas budaya berkurang digantikan oleh logika pasar yang lebih praktis. Kemudian yang ketiga itu ada komodifikasi budaya, yang mana budaya yang mengalami proses tining atau penyederhanaan makna dibuat stabil lalu divisualisasikan agar gampang dijual. Nah, budaya itu sendiri itu juga dianggap tetap homogen dan bisa dipakai jadi produk, misalnya modul pelatihan antar budaya. Nah, dari sini tuh lahir pasar baru yang mana industri konsultan antar budaya yang bakal menjadikan budaya ini sebagai merek dagang atau identitas profesi mereka. Jadi budaya yang awalnya bersifat kritis, dinamis, dan juga kompleks akhirnya itu diperlakukan seperti komoditas komersial yang bisa dipaketkan, dijual, dan dipakai untuk kepentingan suatu perusahaan. Nah, nilai kritisnya itu banyak terkikis karena lebih menekankan aspek bisnis daripada pemahaman antar manusia. Oke, kemudian ada the politics of tining of concept in management study, di mana dalam studi manajemen sebuah konsep itu tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan fenomena sosial, tapi juga punya kekuatan untuk membentuk kenyataan itu sendiri. Nah, menurut pemikirannya Foucault and Sawyer ini, konsep itu memiliki sifat performatif, artinya konsep itu bisa mengatur cara berpikir manusia dan sekaligus juga menjadi dasar lahirnya pengetahuan baru. Nah, akan tapi konsep itu sendiri tuh masuk ke ranah manajemen praktis yang maknanya itu sering mengalami tining atau penipisan. Nah, proses ini terjadi melalui penyederhanaan, pembuatan model visual yang mudah dipahami, terus pengulangan dalam berbagai forum hingga akhirnya menjadi komoditas yang bisa dijual, misalnya dalam bentuk pelatihan, buku panduan, atau kerangka kerja yang dipakai konsultan. Nah, akibatnya dari tujuan awal konsep yang seharusnya filosofis dan kritis itu sering bergeser ke kepentingan pasar yang lebih pragmatis. Nah, di sisi lain ini, para akademisi juga ikut terlibat dalam proses ini. Mereka itu tidak hanya menciptakan konsep sebagai produsen pengetahuan, tapi juga sekaligus menjadi pedagang konsep. Nah, pasarnya itu ada dua. Pertama, pasar langsung berupa jurnal ilmiah, bereputasi yang menentukan apakah konsep tersebut secara akademis. Dan pasar kedua itu pasar yang tidak langsung, yang berhubungan dengan karir, akademik, promosi jabatan, reputasi profesional, dan juga pendanaan riset. Nah, dengan logika semacam ini, pengetahuan di universitas pun ikut terdorong oleh nilai pasar dan efisien teknis, bukan semata-mata oleh kebenaran atau keadilan. Kemudian di sini ada konsep as method addressing the enriching of method with concept. Nah, gagasan konsep as method itu memandang bahwa sebuah konsep itu bisa diperlakukan bukan hanya sebagai alat bantu berpikir, tapi juga sebagai metode penelitian itu sendiri.
Nah, ide ini tuh dianggap sebagai konsep tebal atau thick konsep karena mampu membuka cara baru dalam memahami penelitian. Nah, biasanya ini kata konsep dan metode ini dipakai secara terpisah, tapi ketika digabungkan, keduanya itu melahirkan perspektif baru yang mendorong eksplorasi lebih dalam, terutama ada tradisi post qualitative inquiry. Nah, dari sudut pandang ini tuh penelitian kualitatif itu tidak lagi hanya sebagai alternatif atau tandingan dari metode kuantitatif, tetapi sebaliknya konsep dalam post kualitatif inquiry ini digunakan untuk menantang sekaligus mengguncang cara kerja penelitian kualitatif yang terlalu menekankan pada sisi humanistik atau pemaknaan subjektif. Nah, dengan adanya konsep as method ini, penelitian itu diarahkan bukan hanya untuk menemukan makna, tapi juga untuk membongkar, mendekonstruksi atau mengungkapkan batasan dari metodologi kualitatif yang konvensional. Nah, proses ini tuh bisa dipahami sebagai pergeseran dari hermeneutika iman yang berusaha mempercayai dan memulihkan makna apa adanya menuju menjadi hermeneutika kecurigaan yang justru berusaha menyingkap makna dengan cara mengkritisi dan mencurigai makna itu sendiri. Kemudian juga ada 3 provokatif kualitatif inquiry, di mana yang awalnya itu metode kualitatif itu menimbulkan kecewaan, itu akhirnya melahirkan pendekatan baru yang disebut dengan posthumanist inquiry dan refusal metodologis. Nah, pendekatan itu mengkritik elemen-elemen yang selama ini dianggap penting dalam penelitian kualitatif seperti data wawancara, observasi, atau lapangan penelitian. Nah, dari provokasi tersebut tuh lahir tiga arah baru. Yang pertama ada method without rules, yaitu penelitian yang tidak terikat prosedur baku, melainkan memberi ruang improvisasi dan juga refleksi. Kemudian yang kedua adalah method without subject, yang mana menolak anggapan bahwa penelitian itu harus berpusat pada manusia dan membuka ruang bagi peran entitas dan manusia seperti lingkungan, materi, dan bahkan relasi sosial dalam produksi pengetahuan. Yang terakhir juga ada method without a field, yang mana menggugat ide bahwa lapangan penelitian itu adalah tempat yang tetap dan terpisah, melainkan melihatnya sebagai ruang cair yang selalu berlapis, terhubung, dan ikut membentuk subjektif penelitian. Nah, selain itu ada kritik tajam terhadap cara berpikir penelitian yang dianggap terlalu dogmatis, hanya mengikuti aturan dan tujuan baku. Nah, untuk melampaui hal ini dikembangkan juga gagasan thinking without method. Nah, yang memberi kesempatan bagi ide-ide tak terduga lahir dari kesalahan kecil, kebetulan, atau perjumpaan dengan sesuatu yang datang dari luar. Sehingga dengan semua ini, post qualitative inquiry bukan hanya mengubah cara kita mengumpulkan data atau mewawancari partisipan, tapi juga menantang pemahaman mendasar tentang apa itu penelitian, siapa yang menjadi fokusnya, dan di mana penelitian itu berlangsung. Nah, selanjutnya itu ada the politics of concept as method is in management study, di mana dalam studi manajemen itu keterbatasan metode kualitatif tradisional itu muncul karena masih terikat pada logika good science, seperti tuntutan kredibilitas dan juga kepercayaan dan perlakuan khusus terhadap subjek manusia. Nah, padahal sejak karya klasik dari sociological predict and organizational analysis di tahun 1979 itu sudah ada upaya radikal untuk melampaui batasan tersebut. Salah satunya adalah gagasan anti-method yang diperkenalkan oleh Wilson di tahun 1983, yang mana anti-method ini menolak struktur metodologis kaku yang dianggap mengekang kebebasan intelektual. Di sini interpretasi peneliti itu sebaiknya tidak hanya diuji oleh akademisi lain, tetapi juga divalidasi oleh partisipan dan komunitas yang diteliti. Nah, karena itu anti-metode tidak sekedar metodologis, tapi juga etis dan juga politis, sebab bertujuan mengurangi dominasi penelitian terhadap subjek penelitian. Kemudian ada eksplorasi lebih lanjut dalam anti-metode itu maupun post qualitative inquiry yang berusaha melampaui humanisme yang dianggap masih memusatkan pengetahuan pada manusia sebagai subjek utama. Nah, pendekatan ini tuh membayangkan penelitian itu tanpa aturan kaku, tanpa awal maupun akhir, melainkan sebuah proses keterlibatan penuh dengan pengalaman dan konsep. Namun muncul juga paradoks penelitian tetap dilakukan oleh manusia yang memiliki agensi, kuasa, dan juga keterbatasan. Nah, jika aspek ini diabaikan, pendekatan posthumanistik itu justru berisiko melanggengkan dominasi peneliti. Nah, karena pengetahuan itu bisa kembali berpusat pada institusi atau dan afek peneliti. Sementara suara partisipan hanya semakin terpinggirkan. Nah, dari sini ada conclusion yang dapat disimpulkan bahwa konsep itu berperan penting dalam filsafat maupun studi manajemen, tidak hanya sebagai alat edukatif, tapi juga sebagai sarana mengorganisasi dan membatasi pemikiran. Konsep itu bisa menjadi tebal atau bisa menjadi tipis melalui proses reifikasi, visualisasi, dan komunikasi, sehingga pemahaman konteks politik dan filosofi itu diperlukan untuk memperkaya kembali maknanya. Nah, di sini juga ada menurut Deleuze and Niels, itu konsep itu tidak dimaksudkan untuk menangkap realitas absolut, melainkan konsep itu untuk menata dunia dan memungkinkan ekstensi manusia. Nah, dengan demikian, dalam konteks manajemen, konsep itu harus dipandang sebagai konstruksi dinamis yang selalu terbuka, fleksibel, dan mampu merespon tantangan zaman secara kritis. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.